Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Kubala suamiku dan keluarganya yang matre, part 15. Aku sudah menduga kamu akan datang ke sini, Dika, ucap Maya tersenyum. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa maksudmu melakukan semua ini? Dika menatap Maya dengan penuh amarah, sementara Maya dengan santai berjalan mendekati Dika dengan senyuman bangga di wajahnya. Seperti yang kamu lihat, aku mengambil semua barang-barang milikku. Kita kan sudah berpisah, sudah seharusnya tidak ada lagi barang-barangku di rumahmu. Kamu sudah gila ya? Itu barang-barang di rumahku, bukan barang pribadimu. Balas Dika semakin tersulut emosi. Kamu lupa, siapa yang membeli itu semua? Aku. Aku yang membeli barang-barang itu ketika kita menikah. Karena aku kasihan melihat rumahmu itu begitu kosong, dan aku memang tidak terbiasa hidup susah. Tapi karena aku menghargaimu dan keluargamu, aku membeli itu semua, tanpa sedikit pun meminta uang padamu. Wajar dong kalau sekarang aku mengambil semua milikku. Aku menyisakan semua milikmu dan milik keluargamu. Tenang saja, aku tidak pernah mengambil apa yang kamu dan keluargamu beli dengan uang kalian sendiri, ungkap Maya dengan sangat jelas. Aku nggak menyangka kamu begitu pelit. Bahkan setelah berpisah, kamu masih memikirkan barang-barang itu. Padahal jelas kamu orang kaya, balas Dika. Pelit? Bukannya terbalik ya? Selama jadi istrimu dulu, apa pernah kamu memberikan aku uang sepeser pun? Atau membelikan baju untuk aku? Yang selama ini pelit itu kamu atau aku? Sudahlah, ambil saja semua. Aku sudah tidak peduli. Tunggu saja, apa yang bisa aku lakukan padamu nanti? Ucap Dika serius. Tentu saja, aku tunggu. Balas Maya tersenyum. Dika menghela nafas lalu keluar dari sana dengan sangat kesal dan marah. Lihat saja Maya, aku akan buat kamu menyesal, ucap Dika sebelum melanjutkan langkahnya pergi meninggalkan kantor itu. Beberapa hari kemudian, Dika mulai bekerja di kantor kakak Sinta. Dia bertekad untuk bekerja dengan baik di sana, agar bisa membangun karirnya. Namun, hal yang membuatnya cukup heran, karena ibunya mulai membeli berbagai perabotan mahal, hingga rumahnya mulai terisi dengan perabotan yang cukup mahal. Ibu dapat uang dari mana membeli perabotan ini semua? Tanya Dika penasaran. Dia baru beberapa hari kerja dan pastinya belum mendapatkan gaji sepeser pun. Yang dia tahu keuangan keluarganya menipis drastis setelah dia berhenti bekerja. Kamu tenang aja, ini urusan ibu. Yang penting kalau kamu gajian, kamu kasih uangnya ke ibu. Biar ibu yang ngatur, jawab Bu Rani. Dika tak begitu ingin menghiraukan apa yang ibunya lakukan. Dia percaya ibunya pasti bisa mengatur keuangan dengan baik. Ya sudahlah Bu, terserah ibu saja. Dika tak pernah tahu dan menyangka bahwa ibunya mulai terlilit utang sejak awal, sejak Maya pergi dari rumah itu. Tapi waktu itu Bu Rani masih bisa mengatasinya. Namun saat dimana barang-barangnya diambil oleh orang suruhan Maya, seseorang tiba-tiba datang menawarkan pinjaman dana yang sangat besar, hingga Bu Rani langsung tergiur. Dia berpikir, Dika pasti akan bekerja dan mendapatkan gaji yang besar. Itu akan cukup untuk membayar utangnya nanti. Sampai akhirnya, rentenir mulai datang mendatangi rumahnya saat dirinya sedang libur bekerja. Saya belum bisa bayar, anak saya baru bekerja. Lagian kan saya baru pinjam 2 minggu yang lalu, ucap Bu Rani cemas. Pinjaman ibu sudah jatuh tempo. Ibu harusnya membayar tiap minggu dalam waktu 3 bulan, bukan bayar bulanan, begitu perjanjiannya, ucap orang itu dengan tegas. Tolong kasih kesempatan, kalau anak saya gajian pasti saya langsung bayar berikut bunganya sebulan, ucap Bu Rani meminta.
Oke, tapi ingat, 3 bulan harus lunas. Balas orang itu, kemudian pergi dari sana. Dika yang sedari tadi mendengar percakapan ibunya mendadak murka. Dia tidak mengerti lagi kenapa hidupnya begitu hancur sekarang. Ibu pinjam uang dan gak bilang sama aku, tanya Dika menatap ibunya marah. Ibu cuma pinjam buat beli perabotan. Kan kalau kamu gajian bisa dibayar. Kalau nggak langsung beli, kita mau pakai apa? Balas Bu Rani tanpa rasa bersalah. Tapi harusnya ibu bilang sama aku dulu, Bu. Ibu bahkan membeli barang yang tidak begitu penting. Aku bahkan belum dapat uang sepeser pun. Dan sekarang kita malah punya utang. Berapa utangnya? 40 juta aja, nggak banyak, jawab Bu Rani. Apa? 40 juta? Terus ibu bilang itu nggak banyak. Gajiku 3 bulan gak akan cukup untuk bayar itu semua, Bu. Ibu mau kita semua gak makan. Dika semakin murka dengan tingkah ibunya yang di luar akal sehatnya. Baru saja dia merasa lega karena mendapatkan pekerjaan baru, kini harus berurusan dengan masalah yang lain lagi. Makanya, kamu balikan aja sama Maya atau nikahi Sinta secepatnya, biar kita gak hidup susah lagi, ucap Bu Rani. Kali ini ibu benar-benar keterlaluan. Dika dengan kesal langsung pergi meninggalkan rumah itu. Dia melajukan motornya berkeliling di jalanan. Entah harus kemana, dia pun tidak tahu. Dia tidak mengerti kenapa masalah setiap saat datang menghampirinya. Sekarang, semenjak berpisah dari Maya, hidupnya semakin menderita. Ini semua karena Maya. Aku akan menghancurkan kamu, Maya, ucapnya. Setelah beberapa saat mengitari jalanan dengan perasaan kesal, dia singgah di sebuah kafe tempat di mana dia dulu pertama kali bertemu dengan Maya. Ada rasa rindu dalam hatinya, tapi juga rasa kesal dan amarah yang begitu mendalam. Tiba-tiba dia memikirkan suatu rencana yang bisa menjerat Maya, hingga Maya benar-benar tak akan lepas darinya. Kamu bermain-main denganku dan menghancurkan kehidupanku. Sepertinya kamu memang ingin selalu terlibat denganku. Aku yakin masalah kali ini tetap ada hubungannya dengan kamu, Maya. Akan kupastikan kita akan selalu saling terlibat, ucap Dika, lalu meminum secangkir kopi di hadapannya. Dia mengambil handphonenya dan mulai menghubungi Maya. Halo, untuk apa kamu telepon aku? Aku tidak punya banyak waktu untuk bicara denganmu. Maya, aku mau minta maaf karena sudah membuat kamu kecewa dan sakit hati selama ini. Bisa kita ketemu? Aku ingin bicara. Aku menyesal. Aku tahu kamu sangat marah sama aku, tapi please, kali ini aku ingin kita ketemu. Aku mohon, ucap Dika lirih. Aku gak punya waktu ketemu sama kamu, jawab Maya singkat. Aku mohon, Maya. Setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan dan berubah, kan? Aku akui banyak salah. Aku hanya ingin ketemu sama kamu. Kita bicara dari hati ke hati. Aku benar-benar terpuruk dan hanya kamu yang aku butuhkan. Aku keluar dari rumah dan satu-satunya orang yang aku ingat hanya kamu. Aku butuh kamu, ucap Dika. Baiklah, aku temui kamu, ucap Maya yang akhirnya luluh. Entah kenapa dia merasa tersentuh mendengar ucapan Dika. Ada rasa kasihan, tapi juga perasaannya mulai bercampur aduk. Tak bisa dia pungkiri bahwa perasaannya pada Dika memang belum sepenuhnya hilang. Apa yang aku lakukan? Kenapa aku tidak bisa menolak? Aduh Maya, kamu ini kenapa sih? Apa kamu lupa bahwa kamu ingin balas dendam? Ucap Maya pada dirinya sendiri. Kali ini dia harus mengambil keputusan dan mengambil resiko sendiri, seperti biasa, tanpa meminta solusi pada kedua kakaknya yang sedang pergi keluar kota mengurus bisnis mereka. Maya tak ingin kedua kakaknya mengkhawatirkan dirinya. Saat malam tiba, dengan ragu Maya pergi ke sebuah restoran di salah satu hotel berbintang, tempat di mana Dika ingin bertemu dengannya.
Dia masuk ke dalam restoran itu, melihat ke arah sekitar, dan menemukan Dika sudah ada di sana menunggunya. Dia pun berjalan mendekati Dika dengan perasaan bimbang. "Hai Maya, makasih kamu sudah mau datang," ucap Dika tersenyum. Entah apa yang ada dalam pikiran Dika, Maya hanya mengikuti alur dan berharap tak ada sesuatu yang terjadi. Dengan perhatian, Dika menarik kursi dan mempersilahkan Maya duduk. "Terima kasih," ucap Maya. Setelah sekian lama, Maya seakan melihat sosok Dika yang dia kenal sebelum menikah. Pria yang lembut dan perhatian. "Aku sudah pesan makanan kesukaan kamu. Ada steak, nasi goreng, seafood, dan coklat smoothie. Kita makan dulu yuk," ucap Dika tersenyum. Sementara Maya masih merasa heran sekaligus tersentuh, namun tetap bersikap dingin pada Dika. "Aku belum lapar." "Oh ya, langsung aja. Apa yang perlu kamu bicarakan?" tanya Maya. "Ayolah makan dulu Maya. Aku bahkan belum makan sejak siang. Gak selera sama sekali. Aku tadi cuma minum kopi di kafe tempat kita pertama kali ketemu," jawab Dika memegang lembut tangan Maya. Namun Maya dengan ragu melepaskannya. Maya menghela nafas. Dia mulai tidak mengerti dengan dirinya sendiri. Dika terlihat begitu berbeda hingga membuatnya masih merasa bertanya-tanya. Maya mengangguk pelan dan mulai memakan makanan itu untuk menghargai makanan yang sudah tersedia, agar tidak mubazir. Setelah selesai menyantap makanannya, suasana sedikit canggung. Maya masih dengan sikap waspada. Sementara Dika terlihat rileks memulai percakapan. "Aku ajak kamu ke sini cuma mau minta maaf atas apa yang pernah aku lakukan. Aku banyak salah sama kamu. Aku menyakiti kamu terus-menerus. Dan aku tidak pernah menjadi suami yang baik selama 1 tahun pernikahan kita," ucap Dika dengan lembut. "Kamu pikir aku akan dengan mudah percaya?" balas Maya. "Apa yang harus aku lakukan?" "Aku serius, Maya. Apa yang harus aku lakukan supaya kamu percaya kalau aku benar-benar menyesal dan minta maaf?" "Aku masih mencintai kamu, Maya," ucap Dika terlihat serius. Maya terdiam, menatap mata Dika yang terlihat berkaca-kaca. Namun entah kenapa hatinya masih bertanya-tanya tentang keseriusan ucapan Dika. Apa Dika benar-benar tulus dan serius? Kenapa aku merasa bimbang seperti ini? Ucap Maya dalam hati. "Dika, ngapain kamu kesini sama dia?" Suara itu tiba-tiba mengagetkan Dika dan Maya hingga mereka menoleh ke arah seseorang yang sudah berdiri menatap marah. "Sinta, kamu di sini?" ucap Dika terkejut. Dia tidak pernah menyangka dunia begitu sempit hingga Sinta bisa ada di sana dan mengacaukan rencananya. "Maaf, aku harus pergi. Selesaikan urusan kalian." Maya langsung berdiri dan mengambil tasnya. Dia tidak ingin situasi menjadi rumit. Namun Sinta menahan Maya dengan menarik tangan Maya keras. "Kamu mau kabur? Aku nggak bakal biarkan kamu pergi dari sini," ucap Sinta dengan kesal.